KPU Kota Malang menggelar sosialisasi peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Sosialisasi dilakukan agar mengantisipasi segala potensi kecurangan atau kendala yang mungkin terjadi selama masa pungut hitung suara. Sosialisasi peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dilakukan KPU Kota Malang. Dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, partai politik, dan organisasi kemahasiswa dan pemuda hingga media massa. Tujuannya untuk membedah PKP 25 tahun 2023 dan detail perubahan daripada tahun 2019. Dalam pemilu kali ini berlangsung sebanyak 4 tahapan pemungutan suara hingga penghitungan suara. Seluruhnya akan dilakukan selama 1 hari pada 14 Februari 2024 mendatang bersamaan dengan pencoblosan. Jika dibutuhkan, Malang akan ada penambahan 12 jam untuk melengkapi dan menyelesaikan data suara yang masuk. Rekapitulasi akan dilakukan pada 15 Maret 2024 untuk mengetahui hasil rekapitulasi suara. Jika tidak ada kendala, maka hasil suara yang valid akan dapat diketahui usai rekapitulasi akumulasi suara pemilih. KPU mengimbau agar warga bisa ikut serta aktif dan mengawal proses ini dengan kondusif hingga akhir. Yang pertama, persiapan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan suara. Tahap berikutnya persiapan penghitungan, dan berikutnya yang terakhir adalah penghitungan suara. Ini dilakukan di hari H, tanggal 14 sampai dalam 1 hari itu harus selesai. Kalaupun ada penambahan ditambah 12 jam setelah hari itu, jadi tanggal 15. Selanjutnya nanti setelah tanggal 15 tahapan berikutnya adalah rekapitulasi di PPK, ya kan? Walaupun TPS itu nanti dikumpulkan di PPS, kemudian rekapitulasinya tetap di PPK di kecamatan. Itu mulai tanggal 15 sampai tanggal 20 Maret. Jadi tanggal 20 Maret itu kita sudah secara umum sudah bisa mengetahui hasil dari perhitungan atau hasil dari rekapitulasi penghitungan di TPS sampai di pusat. Jadi itu juga hati-hati juga kita sampaikan kepada teman-teman, termasuk gimana? Jumlah partisipasi meningkat itu masuk pemilih. Dalam sosialisasi peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara, juga mengatur tentang pelaksanaan dan waktu pemungutan suara untuk daftar pemilih tambahan. Terdapat beberapa perubahan dan perbedaan dalam perlakuan untuk warga DPTB atau daftar pemilih tambahan. Perlakuan untuk pemilih pindahan akan dilayani lebih awal. Untuk pelayanan para pemilih pindahan akan dilayani 2 jam lebih awal dari pemungutan suara usai. Hal tersebut juga berlaku untuk DPK atau daftar pemilih khusus yang dilaksanakan 1 jam sebelum pemungutan suara usai. Hal ini dikarenakan ketersediaan surat suara yang terbatas lantaran pemilih DPK tidak terdaftar di DPT. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dapat dinyatakan tidak memilih jatah logistik dalam pemilu 2024. Jadi itu juga hati-hati juga kita sampaikan kepada teman-teman, termasuk gimana? Jumlah partisipasi meningkat itu masuk pemilih. Tadi kan disebutkan ada pembeda antara tahun Ya, kemarin. pembedanya yang salah satunya adalah ini pelaksanaan pada waktu untuk DPTB. Pindah pilih. Perlakuan untuk memilih pindahan. Pindah. Ya. Pindah pilih itu atau yang memakai dulu pakai form pindah pilih itu akan dilayani 2 jam sebelum pemilihan pemungutan suara habis. Dilayani situ. Ya cuman itu aja untuk mengantisipasi surat suara ya di TPS itu. Kemudian juga untuk DPK ini sama 1 jam sebelum pemilihan suara diselesai. Tadi jam 12 ke atas sampai jam 1. Ini dilayani karena apa? Karena melihat ketersediaan surat-suara yang ada. Kalau pemilih DPK ini adalah pemilih yang punya KTPL tapi dia tidak terdaftar di DPT. Sehingga dia kan tidak punya jatah logistik sebetulnya. Nah, tapi tetap dilayani karena itu hak dari warga dan bisa menunjukkan bukti KTPL. Jika tidak ada kendala, maka hasil suara yang valid akan dapat diketahui usai rekapitulasi akumulasi suara pemilih. KPU mengimbau agar warga bisa ikut serta aktif dan mengawal proses ini dengan kondusif hingga akhir. Dari Kota Malang, Dian Arista melaporkan.